Candi Kedaton, sebuah candi di era kerajaan Majapahit. Bangunan suci didirikan pada tahun 1292 Saka. Terletak di lereng pegunungan Argopuro dan menghadap ke arah Gunung Sumeru. Keberadaan candi ini dikaitkan dengan legenda Dewi Rengganis yang merupakan sosok ratu penguasa di pegunungan Argopuro. Legenda tentang sosok Dewi Rengganis seolah begitu melekat dalam ingatan warga, khususnya bagi mereka yang bermukim di sekitar lereng pegunungan Argopuro. Namun, ada fakta lain tentang keberadaan Candi Kedaton ini. Candi yang dibangun sebagai tempat pertapaan bagi penganut ajaran Hindu Siwa, dan candi ini didirikan sebagai penghormatan pada Prabu Hayam Wuruk yang pada masa itu tengah melakukan Dharma Yatra. Tercatat dalam Kakawi Negara Kertagama bahwasanya Sri Rajasa Negara berziarah ke wilayah Timur Jawa. Perjalanan sang raja menuju tempat-tempat suci sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhurnya Wangsa Rajasa. Selamat siang Sobat Pandalungan semuanya. Terima kasih sudah mampir kembali ke channel ini lagi. Pada kesempatan kali ini kita mau berwisata religi menuju ke Candi Kedaton. Untuk lokasinya berada di Desa Andung Biru, Kecamatan Tiris, dan masuk wilayah Kabupaten Probolinggo tercinta, dimana jika perjalanan dimulai dari kota Probolinggo dibutuhkan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam perjalanan. Dan untuk rute yang saya lewati, saya ambil langsung ke arah selatan dari kota Probolinggo menuju ke arah Jalan Raya Lecas Lumajang, dan kemudian ambil arah timur saat di pertigaan Malasan. Setelahnya kita menuju ke Desa Ranugedang, Kecamatan Tiris. Sampai di sini jalanan agak menyempit, dan kemudian kita memasuki wilayah Desa Andung Sari. Di sini kita disambut oleh indahnya lereng pegunungan Argopuro. Tetap ikuti jalan utama hingga kita masuk kawasan Desa Biantos. Ada sebuah patung gandrung di sini. Dan ketika masuk Desa Andung Biru, treknya mulai lumayan menantang. Jalanan didominasi batuan makadam. Jadi usahakan kondisi kendaraan, terutama kaki-kaki pada roda-roda kendaraan kita, dipastikan fit ya, karena memang memasuki area Desa Andung Biru ini jalanan terdapat banyak batuan-batuan besar. Bang.
Oke, sekarang kita sudah sampai di lokasi Candi Kedatonnya. Aduh, tepel set guys. Hati-hati ya guys, jalannya agak licin. Selamat tadi gak sampai adebukan guys. Memasuki area candi, kita disapa oleh sejuknya udara pegunungan. Banyak pepohonan rindang di sekitar lorong jalan pintu masuk candi. Oke, assalamualaikum, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi kali ini saya sudah berada di Desa Andung Biru, Kecamatan Tiris, dan masuk di Kabupaten Probolinggo. Dimana pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk belajar tentang Candi Kedaton yang berada di belakang saya ini. Coba mencari atau mencoba membaca dari makna relief-relief yang ada di Candi Kedaton. Dan dimana untuk masuk Candi Kedaton ini kita harus izin ke juru peliharanya ya. Jadi barusan saya sudah izin ke juru peliharanya dan dikasih pinjam kunci ini karena memang saat ini untuk jupelnya masih sibuk. Jadi saya dipasrai kuncinya buat masuk ke dalam area Candi Kedaton ini. Yang pastinya kita juga harus amanah, tetap menjaga kebersihan dan juga keamanan di sini. Namastu, namaste, bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi untuk Candi Kedaton ini tinggal lapik atau baturnya saja ya. Jadi untuk perwujudannya dari Candi Kedaton ini hanya tinggal lapik dan baturnya saja yang merupakan kaki candi, di mana dulu dikisahkan bahwa candi ini sempat roboh atau hancur karena terkena kejatuhan pohon yang cukup besar hingga candi ini roboh dan puing-puingnya berada di sebelah sana itu. Jadi ketika kita berada di depan candi, kita disuguhi dengan hiasan tumpal yang berada di pipih kedua candi ini, di mana hiasan tumpal ini seperti di depan ini merupakan, yang saya tahu dari literasi yang pernah saya tahu, itu merupakan hiasan sulur-sulur flora ya, atau sulur-sulur daun yang dibingkai dalam garis segitiga, di mana itu mensimbolkan sebagai panguripan ataupun juga kesuburan dalam konsep Hiranyagarbha. Sulur gelung bermotif tumpal ini mensimbolkan Hiranyagarbha yang diterjemahkan sebagai benih dari alam semesta. Dan masih di depan pipih candi ini terdapat pahatan atau ukiran angka tahun, kira-kira menggunakan huruf Pallawa ya. Pada pipi tangga kanan terpahat angka tahun pembangunan candi, bertuliskan 1292 Saka atau 1370 Masehi. Dan juga terpahat stempel Surya Wilwatikta pada kedua sisinya. Bang Surya Wilwatikta atau biasa kita ketahui sebagai Surya Majapahit. Jadi di mana pada batur dari candi ini atau lapik ataupun kaki candi terdapat 3 konsep relief, di mana di sebelah kanan terpahat
relief yang bercerita tentang Arjuna Wiwaha. Sedangkan yang di belakang sana terpahatkan relief tentang kisah Garudea yang mencoba mencari air mantana atau air suci untuk menyelamatkan ibunya Dewi Winata dari perbudakan Dewi Kadru. Sedangkan yang di sebelah kiri dari lapik candi ini terdapat pahatan tentang kisah Baumantaka, di mana Baumantaka sendiri merupakan seorang raja yang aslinya bernama Naraka, di mana dia adalah sesosok Rojo Buto atau raja raksasa yang suka sekali dikisahkan dalam kitab sekali mengganggu para pertapa ketika melakukan semedi. Jadi kita mau coba lihat dulu di sebelah kanan relief pahatan yang menceritakan tentang Arjuna Wiwaha. Di mana juga di sini terdapat sebuah miniatur gapura parudaksa, Maya. Tipe-tipe parudaksa, Mas ya, Maya. Jadi tipe gapura yang beratapkan. Biasanya tipe gapura parudaksa ini seperti di Gapura Bajang Ratu yang ada di Mojokerto itu mensimbolkan ketika kita memasuki suatu gerbang widya utama atau area utama dalam suatu percandian ataupun komplek pemakaman pendarmaan sebuah raja-raja Majapahit. Jadi dengan tempelan ornamen gapura parudaksa ini juga menjadi, apakah Candi Kedaton ini juga merupakan area pemakaman dari kerabat-kerabat raja-raja Majapahit. Tapi kita coba lihat dulu pahatan-pahatan yang ada di atau relief yang berada di sisi kanan dari Candi Kedaton ini, dimana di atasnya istimewa ya. Jadi detail sekali ukiran sulur gelungnya menghiasi relief-relief ini, dimana pada sisi pertama, pada panel pertama ini sepertinya tentang, kalau kita lihat sosoknya ini seperti sosok perempuan ya. Jadi mungkin panel ini dibaca dari arah kiri ke kanan, jadi bukan dari arah kanan ke kiri. Dua cara membaca relief itu apa mah? Paradigma dan Pratma Cawa ya. Jadi ada yang searah jarum jam dan juga berlawanan jarum jam. Jadi mungkin karena di sini sudah terlihat ketika para bidadari melapor kepada Dewa Indra untuk mengganggu atau menguji Sang Arjuna. Jadi kisahnya ini dalam kitab Bhagavad Gita ataupun kitab Bhagavad Gita Pura dikisahkan Arjuna melakukan pertapaan di Gunung Indrakila, di mana Gunung Indrakila itu juga merupakan kekuasaan atau wilayah dari Dewa Indra. Jadi ketika Arjuna melakukan pertapaan, Dewa Indra menyuruh para bidadarinya untuk menguji ketabahan hati dari Sang Arjuna. Jadi ada sesosok pahatan relief wanita yang merupakan bidadari yang disuruh oleh Dewa Indra untuk menguji ketabahan hati Sang Arjuna, di mana ada dua bidadari, yang satunya bernama Dewi Supraba dan yang satu bernama Dewi Lotama. Jadi di sini terpahat jelas ya, terpahat kedua bidadari ini sedang mengganggu tapa brata Arjuna. Ada yang unik juga dari relief ini ya, karena Arjuna seolah memakai penutup kepala yang menyerupai sorban. Ini kayak sorban anunya apa?
penutup kepalanya. Jadi kalau saya boleh menebak atau mengira-ngira, pada zaman era kerajaan Mojopahit pun sudah ada, sebelum Islam masuk tentunya ya, sudah ada apa ya, semacam penutup kepala yang menyerupai sorban ini, dan identiknya dipakai oleh pertapa. Jadi pertapa dulu kemungkinan juga memakai penutup kepala besar itu ya, atau kayak orang India ya. Dimana di sisi kedua 1, 2, 3, 4. Jadi di panel keempat ini kita bisa melihat ada sesosok raksasa. Jadi memang ini mah kan terlihat seperti sosok raksasa yang di samping sebelah kanannya ini merupakan sosok perempuan ya. Ini Dewi Supraba. Jadi ada sosok raksasa di sini yang bukan kemungkinan ya, memang sesuai dari kitab Bhagavad Gita itu Raja Niwata Kawaca ya, Raja Niwata Kawaca yang merupakan sosok raksasa ataupun buto ya, dimana perbincangan dari kedua orang ini disaksikan juga dari atas oleh bidadari-bidadari yang lain. Untuk sosok ini kita melihat ada sesosok laki-laki yang dari sisi kupingnya ini seperti seorang pendeta Buddhis ya, seorang pendeta Buddhis yang bertemu dengan Arjuna. Dimana kenapa ini saya simpulkan sebagai Arjuna, karena memakai pengikat kepala yang menyerupai sorban tadi seperti di panel pertama tadi. Oke, jadi di sini Sang Arjuna bertemu dengan Dewa Indra. Oh, jadi ini perwujudan Dewa Indra yang menyamar sebagai pendeta Buddhis atau pendeta Hindu ya. Jadi ingin memastikan kepada Sang Arjuna pertapaannya ini buat semata-mata untuk mencari kesaktian semata ataupun untuk kemaslahatan umat. Jadi Dewa Indra turun ke bumi, diceritakan dalam relief ini. Dewa Indra menanyai sendiri Arjuna, badhe nopo putra kok mertopo ing gunung sapunika? Nah, dijawab sama Arjunanya, inggih kula mung sanes mados kesaktian, namung inggih dateng nganyelamataken kakang kula Yudhistira ingkang ngadepi perang Bharatayuddha. Jadi pertapaan Arjuna ini dianggap Dewa Indra untuk mencari kesaktian semata, ternyata ada tujuan lain dari Sang Arjuna melakukan tapa brata ini. Dimana setelah percakapan dari Arjuna dan Dewa Indra dengan sosok pendeta, sosok manusianya, jadi Dewa Indra itu merasa lega karena Arjuna itu tidak egois hanya untuk mencari kesaktian. Diangkatlah Arjuna menemui Dewa Indra dengan wujud aslinya. Jadi perwujudan Dewa Indra di sini memakai mahkota yang bermotifkan atau berhiaskan seperti sinar mentari ataupun ya seperti sinar-sinar surya lah, namanya juga Dewa Indra. Jadi ini Arjuna diangkat menemui Dewa Indra langsung dengan wujud aslinya. Dimana pada panel berikutnya juga dikisahkan, diceritakan Arjuna yang masih bertemu dengan Dewa Indra diberi tugas ini kayaknya untuk mengalahkan raja raksasa tadi itu, Niwata Kalaca, raja raksasa Niwata Kalaca, karena sang Buto mau menghancurkan atau mengporak-porandakan nirwana di surga. Jadi Dewa Indra berpesan kepada Arjuna agar bisa melawan Niwata Kalaca tadi. Di sini masih percakapan antara Arjuna dan juga Dewa Indra.
Jadi pada sisi berikutnya ini terlihat langsung ya. Jadi ini antara dua pemanah ini diperkirakan merupakan Dewa Siwa yang memang turun menemui Arjuna, namun dalam wujud manusia biasa atau dalam wujud pengembara kalau nggak salah itu ya. Oke, mungkin ini kita skip dulu, kita lanjut ke sisi panel berikutnya, masih dengan Arjuna yang bertemu dengan Dewa Indra, meminta restu untuk menghadapi Niwata Kalaca tadi. Sedangkan untuk relief pada panel ini kosong ya. Ini sambungan bata baru yang coba disesuaikan dengan panelnya agar nggak bolong. Jadi kehilangan jejak di sini pun juga sama. Dimana ketika kita beralih ke pahatan relief di arah belakang dari Candi Gedaton, terukir motif Garudea, dimana Garudea sendiri merupakan putra dari Dewi Winata. Dikisahkan dalam kitab Adipura tentang perjuangan Garudea dalam upayanya mencari air Amertamantana. Air keabadian itu digunakan sebagai mahar untuk menebus kebebasan Dewi Winata dari perbudakan Dewi Katru. Perjuangan Garudea tidaklah mudah, bahkan dia, sang Garudea, harus rela untuk mengabdikan seluruh hidupnya menjadi Vahana Dewa Wisnu. Keteguhan dan ketabahan hati serta pengabdian pada ibunya menjadikan kisah Garudea begitu dikenang di era kerajaan klasik di bumi Nuswantara ini. Bahkan hingga saat ini, sang Garudea masih gagah mengepakkan sayapnya menjadi lambang negara Indonesia.